Bab 376. Dipaksa kencan buta. Glenn sedikit kecewa saat mendengarkan, dia tidak tidur dengan patuh, tetapi turun dari tempat tidur, memakai sepatu dan turun untuk menuangkan segelas susu untuk Audrey Han. Mumi. Ketika Audrey Han mencium aroma susu, dia menyadari bahwa Glenn telah memberinya segelas susu. Dia tertegun dan menatap Glenn, dan menemukan bahwa matanya secara mengejutkan gelap dan menatapnya dengan penuh semangat. Sepertinya mengatakan padanya agar Mommy memperhatikannya karena dia merasa kesepian sendirian. Beberapa hari ini Audrey disibukkan dengan pekerjaan. Dia sibuk sampai tengah malam setiap malam. Setelah bangun, dia terus sibuk lagi, seolah-olah mengabaikan perasaan Glenn. Memikirkan hal ini, Audrey Han tiba-tiba merasa sangat tidak pantas baginya untuk melakukan ini. Sambil mengambil cangkir susu, dia dengan cepat menyimpan data di komputer, lalu menutup laptop dan menatap Glenn. Lalu dia perlahan mengulurkan tangan dan mengambil susu di tangannya. Maaf Glenn, Mommy sibuk dengan pekerjaan selama 2 hari dan lupa menjagamu. Aku benar-benar minta maaf. Saat berbicara, Audrey Han memeluk bahu Glenn, dan menarik tubuh kecilnya ke dalam pelukannya. Setelah Glenn mendekatinya, dia mengulurkan tangannya untuk memeluk leher Audrey Han dan berbisik, "Tidak apa-apa, Glenn tahu bahwa Mommy sedang sibuk, jadi tidak keberatan." "Kamu tidak keberatan, Mommy keberatan, seharusnya Mommy memikirkannya lebih awal. Mulai sekarang, Mommy tidak akan bekerja di malam hari dan tinggal bersamamu lebih lama." Meskipun Glenn mengatakan tidak masalah, saat mendengar kata Audrey Han mau menemaninya lebih lama, matanya jauh lebih cerah dari sebelumnya. Lagi pula dia masih kecil dan selalu membutuhkan ditemani orang tuanya. Dia telah kehilangan cinta ayahnya, jadi dia bahkan tidak bisa memiliki cinta ibunya. Audrey Han menyerahkan susu kepadanya. "Ibu tidak perlu minum susu, Glenn yang menuangkan secangkir susu ini. Kalau gitu Glenn yang meminumnya ya." Glenn berkedip, "Tapi, aku menuangkannya secara khusus untuk Mommy." Mendengar bahwa dia mengatakan itu dituangkan untuk dirinya sendiri secara khusus, Audrey Han akan malu jika dia tidak meminumnya, jadi dia mengangguk, "Oke, kalau begitu Mommy akan meminumnya." Setelah itu, Audrey Han meminum susu dan kembali ke tempat tidur bersama Glenn. "Mommy tidak bekerja lagi malam ini dan akan bersamamu. Apakah Glenn ingin mendengar cerita?" Glenn mengangguk, "Mommy ingin ceritakan dongeng apa malam ini?" Mommy berpikir dulu, dan akan menceritakannya. Dahulu kala. Hari kedua, rumah sakit. Ketika Anisong mengirim bubur ke rumah sakit, dia melihat bangsal hampir sepenuhnya dibersihkan, dan Golden Ye membungkuk sambil mengenakan sepatu. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Ekspresi Anisong tiba-tiba berubah, melangkah maju dan meletakkan bubur di atas meja. Golden Ye meliriknya, "Bukankah kamu sudah melihatnya?" "Pulang." Anisong bertanya, "Kamu sudah menyelesaikan prosedur pulang dari rumah sakit?" Segera setelah dia selesai berbicara, Arthur Xiao, yang telah menjalani prosedur pemulangan, kembali. Ketika dia melihat Anisong setelah memasuki bangsal, dia dengan hormat memanggil, "Bibi Song." Anisong balas menatapnya, "Apakah kamu menjalani prosedur pemulangan?" Arthur Xiao tertegun sejenak, lalu mengangguk, "Tuan Muda Ye bilang dia baik-baik saja, jadi." "Siapa bilang dia baik-baik saja?" Anisong langsung mengambil tagihan di tangannya dan kemudian menatap Golden Ye, "Siapa yang membiarkanmu membuat keputusan sendiri? Kamu pulang begitu cepat, apakah kamu tahu bahwa itu adalah kecelakaan mobil, bukan cedera biasa?" Mendengar, Golden Ye mengerutkan kening agak tidak senang, dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika itu kecelakaan mobil, emangnya kenapa? Aku tidak terluka parah, itu adalah cedera biasa." "Baik, kamu mau keras kepala dengan bibimu ya? Oke. Aku akan mengatur kencan buta untukmu hari ini. Aku sudah memberitahumu terakhir kali. Aku akan mencarikan pasangan untukmu ketika kamu keluar. Pada akhirnya, kamu sangat cemas untuk meninggalkan rumah sakit,
sebenarnya sedang meminta bibi untuk mencarikannya untukmu, kan? Golden Ye menyipitkan matanya, mengungkapkan aura tidak menyenangkan di tubuhnya. Siapa bilang aku telah setuju? Heh. Anisong mencibir, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Golden Ye menyaksikan adegan ini diam-diam, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Bibi pergi untuk berbicara, pokoknya dia tidak akan pergi, apalagi tidak peduli orang seperti apa yang akan Bibi cari. Golden Ye bangkit, mengancingkan jas-jasnya, dan berkata dengan dingin, kembali ke perusahaan. Arthur Xiao mengangguk pelan dari samping, lalu mengikuti. Siapa yang tahu bahwa begitu mereka berjalan ke pintu bangsal, Anisong langsung menghalangi jalan mereka. Kemana kamu pergi? Tanpa perintahku, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun hari ini. Golden Ye mengerucutkan bibirnya yang tipis, dan napas di tubuhnya terasa dingin. Golden, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mendengarkan saran bibimu akan rawat inap, tidak masalah jika bibi tidak bisa membujukmu, tetapi jika kamu tidak setuju untuk pergi kencan buta dengan bibimu, kalau begitu, bibi akan langsung mati untuk meminta komentar ibumu. Golden Ye dan Arthur Xiao terdiam. Dia menelan kaget dan berbusa, dan tergagap. Bibi Song, bisakah untuk tidak terlalu serius? Kebugaran fisik Tuan Muda Ye cukup bagus. Bahkan jika dia dipulangkan lebih awal, seharusnya tidak ada masalah besar, kan? Itu karena kamu. Anisong memandang Arthur Xiao, walaupun dia memiliki kebugaran fisik yang baik, apakah dia robot? Apakah dia tidak perlu istirahat? Apakah kamu pernah mendengar tentang seorang pasien yang baru saja sembuh pergi bekerja tanpa istirahat sama sekali? Benarkah sudah menganggap tubuh sendiri terbuat dari besi? Arthur Xiao, Bibi Song, aku. Baiklah, kamu diam, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Hari ini kamu libur, kembali dan istirahat. Ketika Arthur Xiao mendengar ini, wajahnya langsung ternoda oleh kegembiraan, benarkah? Akibatnya kegembiraan itu tidak berlangsung lama, Arthur Xiao merasakan tatapan tajam ke arahnya, bergidik dan buru-buru menegakkan tubuh dan berdiri. Lebih baik jangan, jika saya tidak pergi bekerja hari ini, saya tidak akan mendapat bonus akhir tahun. Benarkah? Anisong menyipitkan matanya dan menatap Golden Ye dalam-dalam, jika dia tidak memberimu bonus akhir tahun, aku akan memberimu 3 kali lipat jumlah bonus akhir tahunmu. Mendengar itu, Arthur Xiao langsung melebarkan matanya, Bibi Song, ini. Jadi kamu bisa beristirahat dengan tenang. Sebelum Arthur Xiao berbicara lagi, Anisong langsung meraih lengannya dan menariknya keluar. Hanya Golden Ye dan Anisong yang tersisa di lingkungan. Anisong memblokir pintu, tidak membiarkannya pergi. Keduanya saling berhadapan untuk waktu yang lama. Golden Ye kembali ke samping tempat tidur dan berbicara dengan dingin. Tidak masalah membiarkan aku tinggal selama seminggu, tapi jangan sembarangan mengatur kencan buta untukku. Hehe, bahkan jika kamu bilang tinggal selama sebulan sekarang, aku tidak akan menyetujuinya. Anisong mencibir, berjalan masuk dan menutup pintu bangsal secara langsung. Aku sudah memberitahu pihak lain, dan pihak lain mengatakan bahwa mereka dapat mengatur untuk bertemu denganmu di sore hari. Golden, apakah kamu berpikir bibi sedang bercanda denganmu? Tidak. Kamu harus pergi kencan buta untukku hari ini. Atau biarkan aku mati dan mencari ibumu untuk menghakimi. Golden Ye. Bibi, apakah kamu harus memaksaku seperti ini? Siapa yang memaksa siapa? Apakah kamu tahu berapa umurmu sekarang? Apa yang kamu lakukan tahun-tahun ini? Bibi adalah seniormu, apa salahnya aku mencari seseorang untuk menjagamu? Bersambung.